kembali lagi bersama saya Sus di Spoil TV. Kali ini aku akan membahas pengalaman pribadi aku berkencan dengan seorang penipu. Orang ini adalah orang bule, katanya sih ya, orang bule, orang Cina, tinggal di US. Kemudian dia ajak saya berpacaran. Padahal kenalnya itu baru 2 minggu sudah diajak pacaran. Oke lah, aku iseng kan, iseng-iseng juga, iseng-iseng berhadiah ceritanya. Ya aku iseng juga, terima aja gitu. Saya penasaran orang ini begitu baik, tutur katanya bagus, ramah, saya dipuji-puji terus, manis, mulut lelaki memang manis ya di awal. Ternyata dia penipu. Manis, saya penasaran kok orang ini baik banget gitu, baik banget. Ada apa dengan orang ini? Saya cari tahu tentang Facebook, Instagramnya, sosmednya, bahkan tempat-tempat yang dia kunjungi. Di situ aku menemukan keanehan. Saya cek Instagramnya, saya lihat pertemanannya. Wah, orang ini aneh ya. Tidak ada satupun teman yang tetap. Tidak ada satupun teman yang nge-tag dia maupun yang dia tag. Aku curiga saat itu. Terus aku lihat Facebooknya, tidak terlalu banyak ya. Informasi yang di Facebooknya itu sama persis seperti yang dia katakan ke saya. Ya udahlah, aku abaikan aja, biarin aja. Saya kan juga belum tahu maunya dia itu apa. Walaupun dalam hati saya sudah mencurigakan orang ini maunya apa, entah dia penipu atau bukan. Yang penting dia baik sama saya, it's okay. Terus beberapa lama kemudian, kira sebulanan lebih, katanya dia mau keluar kota, mau tugas kerja. Orang ini ganteng, seperti ini fotonya. Orang ini ganteng, terus pekerjaannya bagus, cocok sama saya. Dan dia, anehnya, dia bilang membelikan saya sesuatu. Dia membelikan saya sesuatu di saat dia keluar kota. Saya kok curiga orang ini beliin saya sesuatu padahal baru kenal loh, baru berapa bulan. Belum sih berapa bulan, baru sebulanan lebih. Kemudian ya udah, dia minta alamat saya, ya udah saya kasih. Nggak ada salahnya kan saya belum tahu niatnya dia itu seperti apa. Ya udah saya kasih alamat saya. Terus selang berapa hari saya dapat notifikasi dari ekspedisi dari sebuah ekspedisi yang mencurigakan juga. Saya dikirimi nomor resi dan barcode-nya. Kalau dilihat, saya tampilkan ya. Kalau dilihat di sini nomor resinya, kalau kita cuma sekilas lihat, ini kayak beneran. Serius, ini kayak beneran. Ada number trackingnya, ada barcode-nya yang bisa kita tuju ke website. Terus detailnya tuh sama persis seperti yang asli. Kemudian aku scan dong barcode-nya, penasaran kan bener atau enggak. Aku scan barcode-nya dan barcode-nya itu menuju ke sebuah situs. Nah, di sebuah situs ini kayak nggak ada masalah. Situsnya ini kok bagus. Ini bisa tracking juga sesuai dengan yang dikasih. Saya coba tracking ya. Jika kita tracking di situs webnya ini, informasinya itu sama persis.
asli kalau kita awam mungkin kita akan ketipu. Tidak ada yang salah dengan informasi ini. Jika kita tracking, ini ada perjalanan, ada sebuah perjalanan paket yang dikirim menuju ke kita. Ini mirip asli, mirip banget. Mirip banget. Ini belum terlalu saya curiga. Tetapi yang saya curigakan, saya dikirimin oleh sebuah nomor luar negeri, tetapi di sini tidak ada terverifikasi. Kalau jika memang dia pengiriman asli, pasti dia terverifikasi. Di sini saya mulai curiga. Dilihat dari pengiriman ini, estimasi waktu nyampe barangnya itu kurang lebih 3 hari. Ya ampun, ini cepet banget sih. Jika pengiriman dari luar negeri ke Indonesia cuma 3 hari. Ini cepet banget, ini mustahil menurut saya. Terus ya udahlah, biarin aja ya, belum ada yang aneh. Nah, tibalah saatnya setelah 3 hari kemudian. Aku dikirimin notifikasi yang mengatakan, notifikasi dari nomor WhatsApp yang mengirimkan saya resi ya, bukan dari laki-laki ini. Bukan dari laki-laki yang saya kenal ini, tetapi dari nomor lain. Nah, di sini aku dikirimkan pemberitahuan bahwa barang saya ditahan di Bea Cukai. Untuk itu saya harus membayar 1.600 US dollar ke mereka agar barang saya dapat dikirim ke saya. Ini lucu sih menurut saya. Hello. Oke lah, ini saya sudah sadar di sini saya mulai ditipu sama seseorang. Terus nggak saya respon ya, karena ini kan aneh, apa-apaan, kenapa saya harus bayar ke mereka? Bea cukai itu dibayar ke negara, bukan ke ekspedisi. Ya udahlah, saya nggak respon ya. Tetapi karena saya nggak respon, si cowok ini memberitahukan saya kalau paket itu ditahan, mohon balas pesan dari ekspedisi itu. Nah, cowok ini saya kasih tahu dong dia. Kebetulan ya, aku pernah melakukan pengiriman barang di luar negeri, jadi setidaknya aku tahu gimana prosedurnya barang itu nyampe ke kita. Si cowok ini nyuruh saya hubungin pihak ekspedisi itu, kemudian mengikuti apa yang mereka minta. Ya jelas dong saya nggak mau. Nah, si cowok itu bilang saya harus, ini akan berdampak ke pekerjaan saya. Dia bilang ini akan berdampak ke pekerjaan saya. Dasar penipu. Ya udahlah, saya akan janjikan dia. Ya udah, nanti hari Senin pekan depan aku kirimin. Sorry, tadi ada yang nelponnya. Sampai mana tadi ya? Sampai si cowok itu nyuruh saya ngikutin apa yang dikatakan sama pihak ekspedisi yang abal-abal itu. Ya udahlah, daripada saya pusing-pusing, karena saya tahu saya udah mau ditipu sama orang ini. Ya udahlah, saya ikutin. Saya bilang yain aja biar cepet. Yain aja biar cepet. Di sini aku mau mengerjakan dia balik ya. Karena aku nggak mau merasa dikerjain sendiri, ya udah aku coba kerjain dia. Aku baik-baikin dia, dan aku janjiin dia kalau seandainya aku akan mengirimkan uang yang mereka minta yang senilai 23 juta itu minggu depan. Padahal aku tidak akan mengirimkannya.
Oke, di sini dia makin baik sama saya, makin ya udah aku terima kebaikannya dengan senang hati ya, omongan gombalnya juga makin jalan, ya udah aku gombalin dia balik. Terus nyampe hari minggu depan, nyampe waktu yang ditentukan, aku sudah menyiapkan tiding bukti transfer palsu ke rekening yang dia minta. Palsu, dia aja ngirimin saya bukti transaksi palsu, ya udah aku kirimin dia balik bukti transaksi palsu biar dia tahu rasa, berharap biar dia capek, udah capek ladenin aku, udah capek baikin aku berapa bulan, tahu-taunya nggak dapat apa-apa, kan kesian. Itu yang aku inginkan, biar dia tahu rasa, senang aku mengerjain penipu. Di sini aku mau kasih tip buat teman-teman agar tidak tertipu sama yang namanya kencan buta, sama laki-laki pengecut yang mau mengencanin kita dengan mulut-mulut gombalnya tetapi tahu-taunya nipu. Yang pertama saya mau kasih tips, yaitu cek dulu sosmednya maupun orangnya. Cek sosmed dan orangnya. Kalau kita lihat sosmednya, setidaknya dia ada teman tetap, istilahnya ada yang nge-tag dia maupun dia nge-tag. Ada teman yang selalu berteman sama dia. Di sini tidak ada, saya temuin tidak ada, makanya muncul kecurigaan. Yang kedua, penting sih, cek foto-fotonya. Di sini aku lihat sih foto-foto yang dia kasih ke saya. Kalau di sosmednya sih bagus, biasa aja foto-fotonya. Tetapi foto-foto yang dikasih ke saya, lingkungannya itu kayak bukan yang seperti yang dia bilang di US. Tetapi yang saya lihat itu adalah dia berada di Thailand. Dekorasinya itu dekorasi Thailand. Saya kenal gitu, dekorasinya dekorasi Thailand. Ini khas Thailand banget. Terus perhatikan kalau kita dikirimin sebuah resi, perhatikan yang ngirimin kita itu seperti apa, ekspedisinya seperti apa. Kalau dilihat dari sini, ekspedisi yang mengirimkan saya nomor resi itu bukan akun verifikasi. Harusnya dia akun verifikasi dong kalau memang dia benar-benar dan jelas. 4, kita melakukan biaya bea cukai bukan di ekspedisi, melainkan bea cukainya itu untuk negara dan kita bayar di pos Indonesia, bukan di ekspedisi. Di sini saya mau mengingatkan teman-teman, kalau jangan sampai kita melakukan pengiriman transaksi dengan alasan apapun untuk bea cukai. Katanya bea cukai. Oke, memang benar. Jika kita melakukan pembelian barang di luar negeri, kemudian barang kita dikirim ke Indonesia, kita akan dikenakan bea cukai. Tetapi bea cukai itu bukan kita bayar ke ekspedisi, melainkan kita bayar di kantor pos. Jadi barang kita yang dikirim dari luar negeri nyampe ke Indonesia, langsung pos Indonesia yang mengantarkan ke kita, bukan pihak ekspedisi. Kalaupun harganya mahal, cukup mahal barang kita akan dikirimkan surat atau pemberitahuan dari pos untuk kita selesaikan pembayarannya. Begitu, bukan untuk kita kirim ke rekening pribadi. Jika kita telusurin, rekening yang saya terima untuk dikirimkan itu atas nama Lim Pit Nio. Di sini beralamat sih di Indonesia ya. Mencurigakan sekali, beralamat di Indonesia. Rekeningnya itu rekening BNI, alamat Indonesia. Berarti orang ini menggunakan nama orang Indonesia, menggunakan rekening di Indonesia untuk menipu orang Indonesia. Saya curiga kalau kita lihat di sini,
penipuannya itu sudah lumayan kelas tinggi ya, karena mereka menyediakan situs situs untuk trackingnya itu ada situs untuk trackingnya, terus sistematisnya bagus. Kalau seandainya mungkin saya tidak pernah melakukan pengiriman dari barang dari luar negeri, mungkin saya nggak akan tertipu sama mereka. Terus kalau kalian bisa, kalian kerjain dia balik, janjiin, iming-imingin, kirimin dia duit, itu lebih baik. Sekian dulu dari saya, bye bye.